Mohon bantuannya untuk transaksi yang pertama. Silahkan saya beri kesempatan ke Mas Muhammad Agustian Saka. Menu apa yang harus kita pilih untuk transaksi yang pertama? 2 Januari 2018, pembayaran biaya telekomunikasi Desember 2017 yang sudah diakui sebagai hutang biaya. Bagaimana Mas Agustian Saka? Untuk pertama ke menu pembelian. Oh, pembelian. Pembayaran. Pembayaran, sorry. Maaf Bu, Oh, pembayaran Bu. Oke, thank you Mas Agustian. Itu Mbak, kita nurut ya. Mas Agustian menyebutkan langsung aja Mbak ke menu pembayaran. Nah, menu pembayaran tuh di mana ya menunya? Ternyata nggak ada nih Mas pembayaran. Masuknya berarti menu mana? Bentar Bu. Ada yang mau bantu selain Mas Agustian? Nilai plus, nilai plus. Izin menjawab. Di menu kas dan bank, Bu. Ayu Alvina, nanti ya Mas Agustian udah keduluan Mbak Ayu ya, nanti lagi ya Mas Agustian. Mbak Ayu Alvina, silakan. Di menu kas dan bank, Oke, terus? terus ke pembayaran, Terus? kemudian kas atau banknya itu dipilih bank. Ya, karena lihat di dokumennya ya Mbak ya. Iya Bu. Itu di bank. Terus tanggalnya jangan lupa diganti. Oke. Tanggal 2 Januari. Langsung aja manual daripada milihnya lama kan Mbak? Langsung manual. Dadah, hati-hati. Manual 2 Januari 02/01/2018. Itu aja nggak apa-apa Mbak Fani daripada lama ya. Diklik di tanggalnya, di angkanya yang 2704 itu diklik. Terus kamu ketik manual 02 01. Nah, gitu. 2018. 2018. Yes. Thank you. Lanjut, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Terus Kemudian cari atau pilih akun perkiraan. Nah, itu dia. Kalau sudah ngisi bagian atas, nomor cek kan nggak ada tuh, nggak ada keterangan nomor cek, maka langsung ke akun perkiraan. Apa akun perkiraannya? Sudah disebutkan. Hutang biaya. Ya, betul sekali. Thank you Mbak Ayu, nilai plus hari ini. Ya, Ya, Mbak Ayu tadi udah ngasih tahu hutang biaya adalah akun tandingan dari bank. Karena kalau kita bayar dengan cash and bank, maka cash and bank kita ada di posisi kredit atau berkurang, sedangkan hutang biaya, hutang itu saldo normalnya adalah kredit, saat dia berkurang maka dia akan di debit. Jadi debitnya adalah hutang biaya, nilainya silahkan diklik secara manual. Manual 12.500.000. Iya. Oke, sudah benar ya? Sudah benar. Nggak ada yang harus dikoreksi lagi. Kalau sudah, silahkan bisa klik save atau cetak. Sebenarnya keduanya sama. Ibu, sebelumnya mau tanya. Silahkan. Itu di nomor buktinya kan ada pilihan. Nah, itu diisi apa enggak ya, Bu? Oh iya, oke. Saya lupa menjelaskan. Jadi begini teman-teman, nomor bukti yang di atas ini sudah otomatis akan terikut sesuai dengan format tanggal yang kita isi, akun perkiraan yang kita isi, terus itu termasuk dalam
transaksi apa, itu sudah otomatis. Jadi nggak usah kalian ganti daripada kelamaan. Kalau kalian ujian nggak cukup nanti waktunya, nggak usah diganti. Itu akan otomatis. Abaikan. Selama sudah cocok, bang, ya udah, itu aja ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, ini silahkan mau disimpan atau dicetak. Sama aja, bedanya kalau cetak kita bisa lihat dokumen buktinya. Kalau disimpan, kita hanya menyimpan data tanpa melihat dokumen yang dihasilkan. Silahkan pilih salah satu, Mbak Fani. Mbak Fani pilih simpan. Oke. Transaksi pertama mudah terlewati dengan lancar, alhamdulillah. Oke, lanjut transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, saya minta tolong Septinia Heriudini. Septinia Heriudini. Nah, Iya Bu. silakan. Mbak Septinia, di sini ada 2 dokumen. Silakan untuk yang dokumen 2.1 aja. Kita harus ke menu apa? Tanggal 3 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai. Kita Menu pembelian bukan Bu? Ya, oke. Pembelian. Terus apa? Itu bukti apa itu? Pak? Silakan Mas Saka, mau bantu nggak? Agustian Saka. Di pesanan pembelian bukan Bu? Kurang tepat. Tetot, dah. Izin aja Bu. Mbak Putri Anggita, let's go. Ya, boleh. Iya, Bu. Oke, Mbak Putri. Di menu pembelian lalu di faktur pembelian. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Kita nggak usah mikir jauh-jauh. Lihat aja buktinya, bukti apa. Oh, dia faktur pembelian. Berarti pembelian, faktur pembelian. Gitu ya, Mbak Putri, nilai plus. Nah, oke. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Kalian pasti sudah tahu caranya. Ini pelan-pelan aja, saya sambil ada bimbingan sebentar ya, nyambi sebentar ya. Jangan cepet-cepet ya, ini dilengkapi dulu datanya. Nanti saya lihat lagi ke sini. Silakan Mbak Putri sama Mbak Fani. Sama yang lain kalau ada yang mau bantu. Yang Bu Ovi, Bu Rani semua NIP-nya udah benar. Dicek ya Mbak. Jangan sampai salah. Ini Mbak. Masih salah. Berapa kali kamu mengulang, Mbak? Nah, ini mau nggak mau harus di print ulang karena ini kan saya nulisnya di sini tuh nilainya, ya kan Mbak? Coba kamu cocokin antara silahkan selesaikan dulu. Teliti ya Mbak. Salam. Ya, saya sudah kembali lagi di kelas. Pemasok, faktur pembelian. Pemasoknya siapa itu? Tunai, ya kan? Tunai, pemasok tunai. Mana tunai? Itu bawah sendiri tuh. Nah, pemasok tunai tanggalnya berapa? 3 Januari 2018. Silahkan diganti. 3.
01/2018. Lalu apalagi harus diisi nomor faktur, ada itu nomor fakturnya. Kanan tuh Mbak. 09987. Oke. Kalau sudah, apa yang dibeli? Diisi di situ. Silahkan kalian cari beras, ya kan? Beli tepung beras, beli tepung kanji. Nah, itu ditulis di situ. Nah, beras. Berapa? 50. Rupiahnya harganya 14.500. Silahkan diklik. Ini sambil lihat di modul ya, teman-teman. Lihat di modul, semuanya lihat dokumen 21. Terus totalnya diklik supaya angka 0 itu berubah. 725.000. Sudah cocok? Kalau sudah dilanjut. PPN 11%, nggak apa-apa. Cuekin aja, lanjut. Nah, sebelum kalian menginput lagi, daripada lupa, PPN yang di bawah itu kan 11%. Kenapa? Karena itu formatnya accurate, sudah template-nya accurate untuk yang per 1 April 2022 ini kan sekarang PPN-nya nggak 10% lagi loh. Kita sekarang dikenakan PPN 11%, makanya template yang terjadi di accurate sekarang ya 11%. Tapi kan data kita data historis ya, tahun 2018, transaksi tahun 2018, sehingga tetap kena pajak yang 10%. Silahkan diganti pajaknya di kotak biru bagian persen. Tarifnya, bagian persen yang di PPN, bukan persen yang di diskon. Nah, ada kan kotak biru kecil itu, silahkan diklik. Terus diganti yang 10%. Ya. Lanjut. Berubah kan angkanya? Perhatikan. Tuh. Angkanya jadi pas, benar 10% dari 725.000 ya 72500 kan gitu. Oke, lalu lanjut ke input. Input lagi yang dibeli apa tadi? Kanji. Yuk, kanji. Kanji beli 10 bungkus. Harganya 9.000 per bungkusnya. Kliklah 9.000, diketik. Ya, sudah cocok 90.000. Oke, lanjut. Nilainya yang di bawah udah cocok semua, total 896.500. Kalau sudah cocok, jangan lupa informasi. Tadi kita pas transaksi pertama lupa informasinya belum diisi. Nanti kita ulang lagi lah. Pokoknya harus lengkap. Yuk, informasi I. Ya, di situ. Silahkan diubah siapa yang yang perlu diubah silahkan diubah. Data itu tanggal pengiriman disesuaikan aja. Karena dia belinya tunai, tadi faktur pembelian tanggal 3 Januari, maka itu juga ikut aja tanggal 3 Januari. 3 Januari 2018 sesuai faktur pajaknya. Metodenya, syarat pembayarannya COD, benar, karena tunai, ya kan, bukan termin. Lalu keterangannya nggak ada, jadi dikosongin, nggak apa-apa. Turun ke bawah, Mbak, ada yang perlu diganti nggak? Di scroll ke bawah, ya. Oke, nggak ada. Ya, kalau sudah nggak ada, kita lihat dokumen yang kedua. Jadi jangan buru-buru di save atau buru-buru dicetak. Ini kan pembelian tunai. Habis dia keluar faktur pembelian, ternyata langsung dibayar, ya kan? Sehingga kita proses pembayaran. Proses pembayaran. Ya. Tunggu dulu, sabar. Nah, ini dia. Silahkan disesuaikan data yang ada di sini dengan dokumen 2, strip 2 di modul. Mau dicocokin mana dulu? Tanggal bayar, oke, yang paling dekat. Tanggal bayar tanggal berapa itu? Tanggal 3 Januari 03/01/2018.
Banknya dibayar melalui apa? Oh, ternyata kita terima dari bank. Yang di bawahnya termasuk tunai. Diisi bank. Metode bayarnya udah sesuai ya dengan dokumen 2.2. Metode bayar tunai lainnya. Silakan nilai pembayaran di reload. Reload itu yang tombol bulat sebelah RP. Nah, itu betul. Di reload. Kalau sudah sesuai, apakah jumlahnya sama? 896.500. Ya, cocok. Jangan lupa isi keterangan. Klik I. I yang di sebelah kiri, di bawahnya kategori. Silahkan diklik. Keterangannya apa itu di dokumen 2, strip 2? Pembayaran atas pembelian tunai. Oke, udah langsung save atau cetak. Kalau mau dicetak, nanti keluar yang dokumen 2 strip 2. Ya, ini ya, pembayaran atas pembelian tunai. Bentuknya sama ya dengan dokumen 2 strip 2. Oke, tutup. Sudah cocok. Terus berhenti dulu ya, Mbak. Klik lagi yang pembayaran. Tadi kita kurang. Nah, itu pembayaran. Terus yang hijau atau daftar historis. Terus diklik yang bank itu tadi. Iya. Tadi kita salahnya di mana? Kita belum isi I atau informasi yang lain, informasi tambahannya. Iya, itu belum. Nah, itu dia. Ada nggak informasinya? Coba yang di bawah. Di-scroll ke bawah. Nah, itu catatannya bisa ditambahin keterangannya itu. Keterangannya apa? Oh, sorry, Mbak. 11, 2, oke udah sama ya nomornya atas. Oke, yuk keterangannya pembayaran, telekomunikasi, itu ya yang di keterangan dokumen 1 ya. Teman-teman yang ikuti, kita balik lagi ke dokumen transaksi 1. Kenapa? Tadi kita lupa mengisi catatannya. Padahal di bukti keterangan itu, di bukti yang di modul, itu ada keterangan. Tapi tadi kita belum mengisi pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017. Iya, sudah. Terima kasih, sudah selesai baru di save lagi, nggak apa-apa. Ya, kalau sudah transaksi 1 dan 2 clear, silahkan close tab. Semuanya ditutup karena transaksi ketiga tidak ada hubungannya dengan 2 transaksi yang tadi. Ya, berita juga tutup aja, kita ke dashboard. Ya, yang ketiga, siapa yang mau coba? Silahkan. Tadi sudah ada berapa ya? Sudah ada 2 yang dapat nilai plus. Monggo, K3. Siapa lagi yang mau coba? Ini masih mudah. Apakah saya tunjuk yang tadi belum jadi jawab? Mas Agustian, Saka? Mas Agustian, Saka? Ada? Hadir, Bu. Ya. Mau coba jawab nggak yang ketiga nih? Buat yang lain dulu aja, Bu. Oke, belum siap ya Mas Agustian ya? Oke, berarti saya Bu. switch. Sambil baca, sambil nyimak, sambil dipraktekin ya Mas, biar nggak lupa-lupa ya. Oke, please Mbak Deva. Ya, Bu. Transaksi 3 Mbak. Iya, Bu. Pilih menu apa? Mbak Deva.
Tanggal 4 Januari menginput nomor seri faktur pajak. Kita masuk kemana nih? Laptop, Mbak Dinda sekarang, Mbak Dinda. Please help me. Please bantu Mbak Dinda. Mbak Dinda nggak ada. Kesempatan Izin lain aja lagi. ya, Bu. Thank you Mbak Putri lagi. Wih, Mbak Putri lagi. Banyak kali plusnya nanti. Ya, silakan Mbak Putri. Mbak Fani sambil dipraktekkan ya. Oh ya, Bu, kalau salah ini Mas. Nggak apa-apa. Kemana Di kita harus pergi? smart link tax ya, Bu. Ya, betul sekali Smart Link Text. Ya, betul. Ya, Terus diklik. yang di e-faktur pajak. Yang di Terus mana? yang e-faktur pajak. Oh, no. E-faktur pajak. Penomoran faktur pajak. Nah, yang judulnya kan menginput nomor seri faktur pajak. Ya, wis langsung aja ke penomoran. Nah, itu diklik manual aja. Saya pernah nyoba, tak copy paste malah gagal. Di manual aja. Daripada kita ngulang-ulang kelamaan di sini, silakan nomor seri faktur pajak yang dari nomor berapa sampai nomor berapa itu diketik. Jangan sampai ada yang salah. Ini yang nilai magang. Lampiran. Ini nilainya. Terus saya nyambi ini ya. Saya nyambi yang lain ya. Terus ini apa lagi? Apa lagi, Mbak? Sini, Paradisa. Ini berarti halaman pengesahan udah ya. Udah di sini ya. Ini diganti, tak lipat, udah tak coret-coret. Habis ini kamu cek saya kurang di mana tanda tangannya. Ya. Tapi ngeceknya di luar aja. Ini yang output artikel ya. Udah Mbak, lanjut Mbak. Ayo Mbak Fani, ketik aja itu. Ketik semua yang sesuai di modul. Lalu tipe penggunaan silahkan dibiarkan utama. Habis itu di save ya. Kalau udah yakin semua angkanya nggak ada yang salah.
Manfaat luaran. Satu 67. Kurang 80. Bagi 2. Oke, silahkan dicek di luar. Saya kurang di mana, terus angka-angkanya udah cocok apa belum sama jumlahnya. Gitu ya, Mbak? Ya, sama-sama, Mbak. Ya, udah cocok, save, Mbak. Fani, sudah? Ya, oke, sudah save. Lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat itu tidak berkaitan dengan transaksi faktur pajak, sehingga langsung di close aja. Ya. Saya minta tolong untuk pembuka, nanti akan saya lanjutkan. Siapa yang mau coba jawab pertanyaan transaksi keempat? Izin menjawab, Bu. Siapa? Mbak Deva. Oke, Mbak Deva, tadi kamu nggak ada respon ya? Oh, ada Iya, Bu, respon. tadi masih bingung. Oke, Mbak Deva, please. Transaksi keempat, Mbak Fani harus masuk menu mana? Ke penjualan, Hmm? terus ke pengiriman pesanan. Mabok ini Mbak Deva. Orang pesen aja belum kok wis dikirim nih pesen. Yuk ngirim opo, Mbak? Bentar. Pesen aja belum. Kok wis harap dikirim? Salah, Bu. Maaf. Transaksi keempat. Ayo modulnya, modul. Pesanan penjualan. Nah, wis di situ jelas kok. Oke, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kan kita praktek. Nilai plus tetap. Terus Deva. dicari pelanggannya CV baking cake. Betul. Ya, terima kasih Mbak Deva. Benar ya, karena yang beli itu adalah CV Baking Cake, beli ke kita, maka kita mengakuinya sebagai penjualan. Jualan. Pesanan Terus penjualan, tanggalnya diganti. tanggal 5 Januari 2018. Ngapok lagi Mbak Deva nih, tanggalnya. Tanggal 4 Nah, Januari jangan sampai salah 2018. loh, nanti nggak bisa diproses. 4 Januari tanggal pesannya, dikirimnya memang tanggal 5 ya kan. Dah. Terus kalau udah apalagi nih search yang dibeli apa? Tepung Kanji. tepung kanji. Tepungnya nggak usah diketik lagi Mbak, itu bukan. Nah kan kata kuncinya kan kanji itu kan yang beda-beda, tepungnya mah semua tepung gitu kan. Kanji, ketan, tapioka. Nah, itu kuantitasnya diisi berapa? Kuantitasnya 200. Harganya 17.850. Oke. Klik totalnya sudah cocok 3570. Oke, lanjut. Ya. Makasih Mbak Deva ya. Yo, Mbak Fani. Lanjut lagi setelah tepung kanji. Apa lagi? Jangan lupa nanti pajaknya ya. Ketan, KE gitu kan. Tulis KE gitu langsung ketemu ketan. KE. Nah, kan ketan. Berapa nih belinya? 350. 350 bungkus. Harga cocok per bungkusnya, tinggal klik total harga supaya harganya berubah. 8452.500. Oke, lanjut. Lalu beli apa lagi? Tapioka, TA gitu kan. Pasti keluar tapioka. Oh, ada tan juga, berarti TAP itu berarti. Beli berapa? 200 harganya 14.700 per bungkus. Beli 200 bungkus. Total harga diklik supaya berubah harganya.
2940. Cocok, lanjut. Terus ke pajak. Pajaknya tolong diganti 10% supaya hasilnya cocok dengan dokumen di modul. Sudah cocok sama yang di modul? Ya. Terus ini kan nyambung nih dokumen 41 sampai 43. Ternyata setelah terbit pesanan penjualan, si CV baking cake bayar uang muka, ngasih DP gitu kan. Habis ngasih DP, ternyata DP-nya ditransfer ke bank. Nah, berarti kita pilih yang mana? Ambil, proses, atau cetak simpan. Yang mana? Yang mana Mbak Fani kira-kira? Sebelum itu karena di I-nya belum kita ubah-ubah ya, informasi lain. Jangan lupa tuh I, bawahnya kategori barang. Nah, I-nya tadi itu. Netnya tetap oke. Keterangan nggak ada. Tanggal pengiriman tuh Mbak, tadi kita belum ngisi tuh tanggal pengiriman. Tanggal 05/01/2018. Betul. Nomor PO-nya ada tuh di keterangan, nomor PO. PO, P gede, O gede, strip, baking, garis miring 1187. Nah ini ya, tadi pentingnya kalian, pokoknya setiap kalian menyelesaikan satu kategori, terus kalian lihat I-nya. I-nya itu harus disesuaikan. Ya, turun ke bawah. Kalau sudah, silahkan lanjut. Mau ke ambil, proses, atau save cetak. Kira-kira saya kasih pilihan 3 itu, kalian pilih yang mana? Ada yang mau jawab nggak? Nilai plus, nilai plus. Klik proses, Bu. Thank you, Mbak Lisna. Ya, Mbak Lisna. Nilai plus. Klik proses. Terus proses apa, Mbak Lisna? Klik yang uang muka karena dia bayar DP dahulu. Nah, iya. Pinter sekali. Terima kasih, Mbak Lisna. Uang muka. Uang muka, terus dia bayar DP-nya tanggal berapa? Kan disesuaikan tuh. Kita lihat ke transaksi 42. 4 Januari 04/01/2018. Terus uang mukanya klik manual aja. Berapa? 8 juta kan? Dia kasih uang muka. Iya. Kasih uang mukanya 8 juta. Terus 8 juta itu termasuk sama pajak ya kan? Karena kalau nggak termasuk pajak, harusnya kan si CV Baking bayarnya 8.800.000. Tapi karena dia bayarnya 8 juta dan itu sudah termasuk pajak, maka kotak total termasuk pajak itu harus dicentang. Aku nggak pakai kamera kok. Aku juga ya Bu. Sehat-sehat ya, selamat mudik. Dadah. Salam buat keluarga. Ya. Kamu juga besok nggak masuk ya? Ya udah deh. Ya lanjut. Itu silakan netnya 60 karena dia nggak tunai. Nah, itu PPN-nya disesuaikan. PPN-nya apakah sudah 10%?
Ya, enggak banyak. Di yang Endang Jaya gitu-gitu juga suka ambil produknya. Ya, udah cocok ya 727. Sekian-sekian. Udah termasuk pajak, bayarnya 8 juta. I-nya ada yang harus disesuaikan, Mbak? I. Nah, keterangan DP untuk pesanan penjualan. Tanggalnya udah cocok, 4 Januari 2018. Nah, kalau sudah, jangan disimpan, jangan dicetak dulu, ternyata dia langsung bayar ke bank uang itu kan, uang muka itu kan. Silahkan klik proses, terus kalian lanjut pembayaran. Oh, Mbak sore-sore ini, Kis. Iyalah, timbang ra iso kon. Nah, silakan isi datanya sesuai dokumen 4-3. Yang harus diubah apa? Bank. Ya, dia bayarnya pakai bank. Iya, Mbak Pie? Bank, terus metodenya transfer bank. Tunai lainnya itu, oke itu diganti juga 4 Januari, benar. Terus tunai lain transfer bank. Nah, ini Mbak Fani udah mulai gercep nih sekarang nih ya, Mbak ya. Oke ya. Kita agak cepet ya, langsung reload. Reload. Dah, oke ya. Di bawah itu kotakan 2 nilai pembayaran 8 juta, faktur dibayar 8 juta. Udah cocok. Kalau udah transaksi keempat dokumen 41 sampai 43 selesai, silahkan bisa klik save atau cetak. Simpan ya. Oke. Lanjut setelah itu tentang pengiriman, masih di CV baking cake ya. Tadi udah kasih uang muka, habis kasih uang muka, ternyata sama dia langsung dikirim sama CV Surya Sejahtera langsung dikirim. Nah, kalau kayak gitu berarti kita bisa masuk, ini di close dulu semua ya, seandainya. Sebenarnya bisa pakai yang itu, pakai tadi historinya dilanjutin nggak apa-apa, tapi kita seolah-olah udah nggak close semua nih, udah di close. Kita di menu dashboard. Ternyata transaksi 5 masih nyambung ya sama yang tadi ya, udah tak kadung tak close gitu kan. Ya udah, berarti karena ngirim kan kita nggak bisa langsung ke proses pengiriman. Nah, kita balik lagi ke penjualan. Kita buka menu penjualan yang tadi. Habis penjualan, terus kita ke pengiriman pesanan. Jadi caranya dua, mau ke pesanan penjualan terus dikirim bisa, atau kalau ini kita langsung ke pengiriman pesanan, terus kalian cari pelanggannya siapa, baking cake gitu kan, dicari. Nggak usah lengkap-lengkap banget Mbak, kata kuncinya aja BA gitu, baking. Itu langsung, habis itu tanggalnya disesuaikan, tanggal pengirim mannya tanggal 5 Januari 0501. Terus pengirimannya pakai kurir. Silakan diisi KURIR data. Simpan aja. Simpan data baru. Nah, kalau sudah, terus kalian ambil. Karena tadi kita udah punya data penjualan. Silahkan diambil datanya. Punya pesanan. Terus cari yang nomornya. Di search, Mbak. Kolomnya yang gambar itu kaca pembesar itu diklik. Karena saya juga nggak hafal. Nah, itu dia. SO 2018 yang tanggal itu diklik. Nah, ternyata yang dikirim semua itu ya, tiga-tiganya ya. Jadi semua dicentang. Ya, lanjut. Dadah. Stop dulu ya, bentar ya.
Ya, mohon maaf ya. Oke. Kita targetnya 15 menit lagi selesai. Ayo, kita berarti cepet-cepet ya. Cepet-cepet ini sampai transaksi ke-5 kan? Ya, Ori. Yang I-nya, Mbak. Ayo, udah selesai kan ngerjain itu? I-nya tadi udah Nah, belum ya. I-nya. FOB cuekin aja, nggak ada datanya. I-nya keterangan pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Mbak Fani harus ekstra ini konsentrasinya Mbak Fani ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti sampai dokumen ke-8 nanti ganti orang deh. Biar Mbak Fani nggak kecapean nanti habis kuliah sama saya. Penjualan oleh CV Baking Cake. Ya, udah cocok semua, silahkan. Oh sorry, ternyata transaksi ke-6 itu nyambung. Jadi setelah dikirimkan nih barang, setelah sudah dikirim barangnya, ternyata langsung ngajuin penagihan ke CV Baking Cake. Jadi gimana? Langsung ya kita ke faktur. Jangan di save, jangan dicetak dulu, kita langsung ke faktur. Esok harinya tanggal 6-nya ternyata kita sambil ngajuin fakturnya. Nah, itu disesuaikan tanggal fakturnya berapa? 6 Januari. Terus yang dikirim sudah sesuai. Oke. Kalau sudah, silahkan I-nya. I. Dokumen 6 ya. Kita udah ke dokumen 6. Tanggal fakturnya cocok, tanggal pengirimannya cocok. Karena ini net, ini secara kredit, pengiriman oke. Kalau sudah, silahkan I-nya keterangannya diganti. Tagihan atas, nah itu ya, sesuaikan sama bukti dokumennya. Tagihan atas pengiriman barang kepada CV Baking Cake. Terus PPN-nya jangan sampai lupa. PPN. Ya, 10%. Cocok ya hasilnya. 16, 458, 750. Yang di bawah sendiri itu loh. Udah cocok kan? Kalau sudah, silahkan. Coba deh sekarang cetak, Mbak. Coba dicetak. Hasilnya kayak apa tuh cetak. Cetak. Memang sabar, harus sabar. Sinyalnya dan harus stabil. Oke. Nah, itu dia faktur penjualannya. Memang formatnya atau template-nya berbeda, teman-teman. Tapi yakinlah dalamnya itu sama, substansinya sama, isinya sama. Jadi nggak salah ya. Gitu ya. Yuk, lanjut transaksi ke-7. Kita udah sampai pertengahan jalan. Transaksi ke-7 ada 2 dokumen yang saling berhubungan, tetapi ini tidak berhubungan dengan penjualan yang tadi, yang sama CV Baking Cake. Jadi, historinya, tabnya dihapus aja daripada nanti kita salah. Dihapus. Kita mulai dari awal, langsung saja saya pandu agar cepat selesai. Perusahaan melakukan penjualan tunai ke toko kue Sehati. Persis penjualan tunai, berarti penjualan terus faktur penjualan. Faktur ya, jangan retur. Nah, retur nanti transaksi ke-16 ke atas tuh nanti ada retur. Pelanggannya siapa? Pelanggannya Sehati. Sehati. Nah, itu diklik. Tanggalnya disesuaikan kayak tadi ya Mbak Fani, mandiri ya. Sampai ke input barangnya di akun perkiraannya diisi. Jangan sampai ada yang salah. Informasinya juga diisi.
serem banget. Ya, oke. Lanjut. Sudah informasinya diubah-ubah? Ya, maaf sih. Nomor PO-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti cuekin aja. Tanggal pengirimannya 8 Januari. Ya, terima kasih. Syarat pembayarannya tunai. Berarti COD atau ganti wis di pink itu. Ganti COD. Keterangannya penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai. Terus kalau sudah PPN-nya sudah cocok, ingat ini nyambung dengan dokumen selanjutnya. Ternyata dia nggak di-save tapi langsung dibayar karena penjualan tunai. Jadi proses pembayaran. Nanti lama-lama kalau kalian berlatih ini tahu kok ritmenya. Oh kalau gini ini, kalau ini gini gitu. Nah, dia bayarnya pakai bank, metode bayarnya transfer bank. Terus itu di-reload angkanya supaya naik ya yang di kolom bawah itu. Terus tanggal bayarnya jangan sampai lupa. Tanggal bayarnya tanggal 8 Januari. 8/01/2018. Terus habis itu I-nya jangan lupa informasinya. Diklik keterangannya penerimaan penjualan tunai diketik. Nah, sekarang kalian bisa save atau cetak. Coba cetak, Mbak. Ini juga beda loh, ini template-nya. Maaf, setelah tadi mengisi keterangan tuh terus apa Bu? Kalau Nge-lag. sudah nge-lag, ya sebentar. Ya Bu. Mas Muhammad siapa sih? Cuma kelihatan Mas Muhammadnya doang. Muhammad Naufal Bu, setelah Sorry. keterangan. Oke, Mas Muhammad Noval. Kamu kategori barang yang atas sudah cocok semua, pajak sudah diganti semua sesuai modul, angkanya 7854. Yang pajak mana Bu? Pajak yang bawah itu loh, kan 11% toh template-nya. Udah kamu 10%. sesuaikan. 10% ya. Terus Ya. keterangan udah kamu ketik, penerimaan penjualan tunai. Penjualan secara tunai. Udah? Sudah Bu. Sudah diproses pembayaran? Itu sudah masuk ke proses pembayaran atau masih ke faktur penjualan? Ini baru mau pembayaran Bu. Oh, Jadi, berarti masih di faktur. Iya. Kalau masih di faktur, itu diselesaikan semua sampai ke I-nya, terus diproses pembayaran. Proses, terus pembayaran. Sudah? Kalau sudah, kamu lihat di dokumen 72. Dia diisi lagi formnya, terima dari bank, metode bayarnya transfer bank, tanggalnya 8 Januari. Nilai pembayarannya di reload angkanya supaya sesuai 7854. Sudah semua? Terus I yang di bawahnya itu diisi. Lihat di dokumen 7/2 ada keterangan penerimaan penjualan tunai. Kalau di faktur tadi keterangannya penjualan secara tunai, kalau di tanda terima keterangannya penerimaan penjualan tunai. Kalau sudah bisa di-save atau dicetak. Saya minta Mbak Fani untuk cetak yang khusus sekarang ini. Silakan Mbak Fani pilih yang default. Iya, Mas Muhammad Noval bisa ngikutin nggak? Bisa Bu. Oke, bisa ya. Kalau kamu sudah mengisi yang pembayarannya sudah dilengkapi, terus sudah selesai sampai informasi, sudah dicetak juga, akan ketemu seperti yang ditampilkan Mbak Fani sekarang. Jumlahnya 7854. Format atau template-nya berbeda, tetapi isinya sama aja dengan di modul kalian dokumen 7/2. Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Deva. Untuk syarat pembayarannya tadi apa Bu? Tinggalan. Oke.
transaksi ketujuh, dia kan melakukan penjualan tunai. Kalau penjualan tunai itu berarti kan nggak pakai termin, langsung bayar. Nah itu diganti COD. COD. Jadi, baik, terima kasih. Oke ya. Nanti yang ketinggalan, kalau ketinggalannya jauh banget, wes berhenti aja. Kalian nanti lihat video. Tapi kalau ketinggalannya masih seputar-seputar ini, saya masih ingat, saya masih hafal, nah tak jawab. Ya, lanjut ke transaksi ke-8. Transaksi ke-8 dan transaksi ke-9 itu ternyata nyambung. Sampai transaksi ke-10. Sampai transaksi ke-11. Mohon maaf, Siapa lagi? izin bertanya. Siapa, Mbak Rona? Iya. Silahkan. Mengetahui apakah yang transaksi 7 itu sudah tercetus atau belum, gimana Ibu? Soalnya tadi kepencet silang punya saya. Oh, itu di tombol, kasih tunjuk Mbak Fani, tolong di daftar yang kiri atas warna hijau. Nah, di situ itu history namanya, daftar. Oh iya Bu, sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Fani, lanjut ya sampai 11 ya Mbak Fani. Nggak jadi 8. Sanggup nggak? Sanggup ya? Insya Allah siap, Bu. Oke. Lanjut transaksi ke-8 teman-teman. Transaksi ke-8 terkait dengan permintaan persediaan dari pihak gudang. Berarti ini transaksi internal. Transaksi internal perusahaan. Kalau yang transaksi 9 selanjutnya itu udah transaksi eksternal. Perusahaan beli ke supplier. Di close dulu, udah nggak nyambung sama yang tadi Mbak. Yuk, kalau minta persediaan, jadi kelas sebelumnya ada yang tiba-tiba di menu persediaan nggak ada pilihan permintaan barang. Kenapa? Karena dulu di awal pas ngedit data perusahaan, dia nggak nyentang itu tulisan gudang mengajukan surat permintaan gitu kan. Nah itu dia nggak nyentang. Akhirnya di sini saat diklik, ternyata di persediaan nggak ada tuh, nggak muncul permintaan barang. Coba Mbak diklik Mbak, permintaan barang, persediaan. Nah kan ada nih harusnya permintaan barang ada toh. Nah di kasus kelas lain tuh ada yang nggak ada itunya, nggak muncul menu itu. Suruh ulangi preferensi, terus ke pengaturannya lagi. Nih, disesuaikan Mbak. Silahkan sesuai dengan dokumen yang ke-8. Permintaan barang tanggal 9 Januari 09. Terus tipe permintaannya cocok ya sama yang di dokumen 8 ya, sebelah kiri. Beli barang, benar. Terus apa yang dibeli itu dicari. Sampai ngisi ke I-nya. Tanggal 10 itu diubah ya, tanggal diminta tanggal 10 sesuai dengan yang di kolom tabel. 50 bungkus. Terus lanjut lagi. Setelah minta tapioka, dia minta maizena, MAI. 100 bungkus, itu tanggal 10 juga. 100 bungkus. Lanjut. I-nya, ada nggak yang perlu diganti? I, coba dicek dulu I-nya. Keterangan, nggak ada keterangan. Oke, ini sudah selesai, silahkan di save. Sudah di save. Ini permintaan barang berarti transaksi internal. Kita setelah ini masuk ke transaksi eksternal, silahkan di close. Atas permintaan barang dari gudang, akhirnya perusahaan membeli ke PT Buka Abadi. Berarti kita klik apa? Klik pembelian, terus pesanan pembelian. Nah, itu silakan diisi seperti tadi. Siapa pemasoknya? Boga.
Tanggal berapa? 10 Januari. Oke, apa aja yang dipesan? Silahkan, karena kita udah punya data dari gudang, nggak usah ngeklik lagi, kita ambil. Klik ambil, Mbak, jangan diklik. No, 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 no. Ambil sebelah kanan, dekatnya proses. Nah, iya, pinter. Ambil apa? Ambil permintaan, karena tadi kan kita pesan kan berdasarkan permintaannya gudang. Nah, itu di search, cuma ada satu ya, permintaan tanggal 9 itu, silahkan diklik. Cocokkan kuantitasnya, ternyata yang diminta udah cocok semuanya, tapioka maizena 50-100, silahkan lanjut. Sudah dilanjut, I-nya jangan lupa, ini kita masuk ke dokumen ke-9, I-nya ada keterangan, ada tanggal pengiriman, ada syarat pembayaran, silahkan disesuaikan. Syarat pembayarannya ini tetap net aja, karena dia termin ya, nggak tunai ya. SBO. Tanggal 10 Januari, iya benar. Terus pengirimannya nggak ada keterangannya. Keterangannya nggak ada, PPN-nya jangan lupa. PPN-nya diubah dulu. Nah, ini kan masih 00 ya bawahnya. Apa yang salah? Coba balik ke kategori barang. Balik ke atas tadi, Mbak. Nah, itu dia kategori. Ternyata harganya belum kita input, masih 0. Makanya di bawah itu masih 0 semua. Itu di input manual, Mbak. Klik aja. Kita ternyata PO-nya yang tapioka harganya 7.000 per bungkus. Klik totalnya. Ya. Cocok ya, 350. Lanjut. Begitupun dengan maizena. Silahkan klik manual. Harganya yaitu 12.000. 1.200.000. Ya, lanjut. Nah, coba dilihat yang bawah. Udah cocok belum? Sama modul. Udah kan? Kalau udah, silakan di save. Terus ternyata transaksi ke-10 perusahaan menerima barang atas pembelian. Berarti karena kita menerima sehingga kita balik ke data yang tadi. Masih nyambung kan? Yang Maaf, mau tanya. Ya Mbak Putri gimana? Bu, tadi yang di informasi pesanan pembelian itu buat syarat pembeliannya apa ya, Bu? Tetap net, Mbak. Karena dia bukan tunai. Biarin aja net Tetap. 30. Terus buat yang pengiriman dikosongin aja, Bu. Nggak ada informasi kan pengirimannya? Tanggal Iya, kirim nggak ada. 10 Januari. Udah diganti tanggal kirim. Tapi pengiriman by apa, mau kurir, mau ekspedisi, mau apa kan nggak ada toh. Iya. Cuekin aja. Yang ada aja datanya, kita isi. Yang nggak ada, yuk kosongin. Oh iya, terima kasih. Sama-sama Mbak Putri. Nah, ini ya, lanjut ya. Dokumen ke-10 ternyata nyambung sama ceritanya yang ke-9 tadi. Balik Mbak, kita ke yang daftar hijau kiri itu Mbak. Histori kita. Diklik lagi histori kita, buka abadi. Nah, ternyata udah dikirim nih, dikirim sama mereka ya kan, berarti proses penerimaan. Nah, itu disesuaikan lagi. Tanggalnya diganti 11 Januari. Nomor terimanya itu ada di dokumen 10 009876. Oke, terus I-nya jangan lupa I.
Apa yang harus disesuaikan? Tanggal kirim. Tanggal kirimnya berapa tadi itu? Bu, maaf ketinggalan tadi yang kan penerimaan barang terus kan histori itu History. Udah belum ketemu yang tadi data pesanan pembeliannya Boga Abadi? Kalau udah sudah Bu, proses terus proses menunggu penerimaan. statusnya masih menunggu proses. Terus kan ada tuh sebelah kanan atas dekatnya ambil tuh kan ada proses toh. Diklik aja dulu satu kali tabel itu menunggu proses itu. Iya Mbak Dinda. Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Alhamdulillah wis langsung teratasi. Tanggal kirimnya bener loh Mbak, 10 kok. Nggak usah diganti itu, 10 Januari. Terus pengirimannya nggak ada keterangan. Terus FOB-nya nggak ada keterangan. Nah, keterangannya aja itu ditulis, keterangan. Sesuai dokumen 10. Barang atas PO tanggal 10 Januari. PO. Tanggal 10 Januari 2018. Udah kan, tadi kan kita udah pesan. Habis pesan, terus kita udah dikirimin sama mereka. Pas dikirimin, ternyata kita juga terima tagihan. Berarti langsung aja itu dokumen 11. Kita jangan save ini dulu. Save juga nggak apa-apa sih, tapi nanti tetap balik lagi ke sini lagi pakai history. Langsung aja klik. Tadi info di kategori udah cocok ya Mbak? Coba sebelum kita klik faktur, kita naik lagi ke tadi, dicek lagi. Atasnya I. Atasnya I. Cocok ya, 50, 100 bungkus. Kalau udah cocok, kita langsung beralih ke dokumen ke-11, yaitu menayangkan faktur pembeliannya. Karena pas diantar, sehari kemudian terbit fakturnya. Ya, diklik aja faktur. Nah, ini dia fakturnya alias dokumen ke-11. Dokumen ke-11 silahkan disesuaikan Mbak, tanggalnya, nomor fakturnya. Kalau barangnya udah cocok ya, udah cocok, nggak usah diubah-ubah. Waalaikumsalam. PPN-nya jangan sampai lupa habis nomor faktur. Besok masuk nggak Bu Opi? Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Nomor faktur pajaknya oke, FOB nilainya udah cocok. Kalau udah cocok, pajaknya cocok, silahkan langsung ke cetak atau simpan. Coba kita cetak ya, faktur pembelian. Cetak. Silahkan dilihat dokumen ke-11 harusnya sama ya. Faktur pembelian nilainya sama, kodenya sama, invoice-nya oke. Cocok ya. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi ke-12. Transaksi ke-12 adalah transaksi tentang penjualan tunai, jadi udah nggak tentang pembelian, yang ini di-close aja.
Nah, ini baru ganti Mbak Fani. Terima kasih banyak sudah membantu saya hari ini. Saya ganti ya Mbak Fani ya. Silahkan stop share-nya. Siapa? Ada 3 transaksi lagi. Saya minta tolong yang mau membantu saya. Please. Mas Muhammad mau? Noval? Boleh Bu, tapi saya belum join. Itu ujungnya lewat HP. Join dulu. Oh, ya nggak bisa berarti. Siapa yang mau? Silahkan. Ini 37 tok ya mahasiswanya yang masuk ya. Sambil saya Bu, absen. izin share screen. Siapa ini? Saya bisa. Muhammad Agustian Saka. Dadah. Selamat Lebaran. Kayaknya enggak deh. Ya. Siapa barusan Mas siapa ya? Sorry terpis. Mas Muhammad Agustian Saka, Bu. Oke, Mas Saka kamu nggak ketinggalan kan? Tadi Enggak, bisa Bu. ngikutin? Oke. Bisa. Ya. Ayo Mas silahkan share screen. Udah kelihatan, Bu? Ya, sudah terlihat. Saya mau cek dulu ke pembeliannya, Mas. Coba cek lagi, Mas. Pembelian. Oke, pesanan pembelian. Oke, yang daftar historinya. Oke, tolong diklik. Buka abadinya. Oke ya, terproses ya, selesai. Ya, silakan di close, berarti sudah cocok datanya. Kita bisa masuk ke transaksi 12 atau 3 transaksi terakhir ya. Ini dokumen 12 nyambung dengan dokumen 12, ada 2, sorry. Dokumen 12 ada 2 dokumen. Transaksi 12 tanggal 13 Januari perusahaan melakukan penjualan secara tunai. Jadi, siapa yang mau coba jawab? Kita masuk menu mana? Di penjualan, Bu. Mbak Putri lagi. Wis 3 plus iki hari iki Mbak Putri. Lainnya melu-melu. Penjualan. Terus? Di faktur penjualan. Faktur penjualan. Pelanggannya siapa? Seberang. Seberang. Tulis aja seberang, Mas. Udah kan? Muncul ya. Sesuai dokumen 12.1. Tanggalnya 13 Januari 2018. Oke. Terus dia beli apa? Si roti seberang ini. Beras, ya kan? Beli tepung beras, beli tepung tapioka. Dia beli berasnya itu 500. Harganya udah cocok 31.500, tapi silahkan dilihat. Itu dapat diskon loh dia. Diskonnya berapa? Diskon di rupiah karena bukan dalam bentuk persen ya kan. 787.500 dapat diskon. Oke, kalau sudah silahkan dilanjut. Selain beli beras, dia beli tepung apa lagi? Tapioka. Beli tapioka sebanyak 200. Ya. Harganya 14.700, nggak dapat diskon. Berapa total harganya? Diklik aja totalnya. 29.40, cocok, lanjut.
Terus pajaknya jangan lupa diatur. Pajak bukan 11%, tapi 10%. Setelah itu, silakan II-nya diisi. Nomor PO ada nggak? Nggak ada. Tanggal faktur pajak tetap aja. Oke, tanggal pengiriman tuh ada tuh. Diganti ya. 13 Januari. Pengirimannya nggak tahu lewat apa, syarat pembayarannya tunai, berarti netnya diganti COD. Ya, keterangannya silahkan diisi sesuai dengan di modul. Apa itu? Penjualan secara tunai. Totalnya udah sama, 19.692.750, PPN 10%, info udah diisi. Nah, ini nyambung kan, karena dia tunai kan, dia terbit faktur penjualan, terus dia langsung bayar nih. Berarti langsung diproses pembayaran. Dah. Tunggu dulu, silahkan fokus ke dokumen 12 strip 2. Nah, silahkan dipilih metode bayarnya pakai bank. Penerimaannya via bank, metode bayarnya transfer bank. Di reload angkanya. Terus tanggal bayarnya diubah tanggal 13 Januari. Terus informasinya diisi, yang ada yang perlu diubah nggak? Keterangan penerimaan penjualan tunai. Ya, silahkan coba dicetak. Default. Good job. Sama ya, 19.692.750. Ya, cocok. Tutup. The last 3 transaction. Dah, di close. Nah, ini transaksi 13, tanggal 15 Januari perusahaan menerima pelunasan piutang. Pelunasan piutang dari dulu tuh yang CV baking cake. Kita kan udah punya datanya nih, nggak usah input ulang ya kan. Kalau pelunasan piutang itu kan kira-kira ada karena apa? Dampak atau efek dari transaksi apa? Penjualan, Bu. Nah, betul. Terima kasih Mbak Deva, Mbak Reza ya. Terima kasih. Piutang itu kan karena ada penjualan kredit ya kan. Sehingga kita sebagai penjual ada orang yang ngutang ke kita. Nah, berarti kita pilih dari menu penjualan. Penjualan, terus kita udah punya data penerimaan penjualan, silahkan diklik dulu. Penerimaan penjualan. Kita kan udah punya datanya toh. Ada orang mau nyar utang ke kita, bayar utang ke kita, kan kita harus buka data dia dulu. Dia utangnya berapa sih? Jangan sampai kita nggak punya datanya orang utang berapa. Ntar utangnya 10 juta cuma dibayar 1 juta lagi kan. Silahkan cari siapa pelanggannya itu. Yang mau bayar siapa itu? Baking cake toh? Baking cake, BA. Terus dia mau bayar pakai bank. Metode bayarnya cek giro. Diisi dulu sesuai dengan dokumennya. Nomornya berapa cek gironya? Tuh di dokumen 13. BG 991 188. Ya. Terus di reload.
Oh, sorry. No. Nggak apa-apa. Yo, nggak ada kan? Nggak bisa soalnya. Ya, tanggal bayar dulu deh. Diisi dulu tanggal bayar berapa tuh sesuai di dokumen. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 15 Januari 15.01 Mas. 15.01. Ya. 01/2018 tanggal ceknya berarti tanggal cairnya. Kapan itu cair tuh cek? 31/01/2018. Tahu dari mana, Bu? Ya lihat itu dokumen 13 di modul gitu kan. Ada. Nah, karena nggak ada datanya nih ya, CV Baking Cake kita ambil. Datanya kita ambil. Ambil yang punyanya CV Baking Cake yang jumlahnya 13 juta. Yang 8 juta di-uncheck atau checklistnya dihilangkan. Nah, yang dibayar kan cuma 13 juta tuh. Lanjut. Itu silahkan di-reload yang dinilai pembayaran. Nah, sehingga yang bagian bawahnya akan sinkron cocok nilai pembayaran sama dengan faktur yang dibayar. Ya enggak? Kalau sudah, silahkan klik simpan. Masuk transaksi ke-14. Transaksi ke-14 adalah transaksi yang berbeda dengan penjualan alias kita bikin paket promo. Jadi tab-nya tolong dihapus daripada bingung dan banyak-banyakin tab. Kita bikin promo berarti kita bikin barang dan jasa baru. Kalau bikin barang dan jasa baru, kita masuk ke menu apa? Siapa mau jawab? Nilai plus, nilai plus. Ariela. Ada? Kamu in di sini? Gak ada. Arela, namanya mirip nih. Ariela sama Arela. Arela, ada nggak Arela? Ada Bu, tapi maaf tadi saya ada yang ketinggalan Bu, jadi belum lanjut. Oke, nggak apa-apa. Mbak Arela ketinggalan nanti dikejar ya Mbak ya. Mbak siapa lagi ya? Mbak Agnes. Ada? Ada. Nah, kita masuk kemana Mbak kalau mau nambah barang jasa Mbak? Menu apa? Persediaan. Oke, thank you. Tuh Mbak Agnes jawab gitu aja dapat nilai plus. Bener kok jawabannya soalnya ya, Mbak Agnes Serlinda nilai plus. Ya, masuk ke persediaan terus barang dan jasa. Nah, ini karena kita bikin barang baru, namanya promo tepung murah, kalian harus ngisi tab by tab di kolom data baru itu, yang pembuatan barang jasa. Yang umum, silahkan klik umum, tetap kategorinya umum, karena dia bukan tepung. Jadi diketik atau di search juga nggak apa-apa, dipilih umum. Nah, ada kan? Tuh. Terus barang jasa, biarin barang jasa, nama barangnya yaitu promo tepung murah. Jenis barangnya silahkan diubah karena ini adalah jenis barang yang jualannya banyak ya. Jadi diubah jadi grup. Setiap beli promo dapat banyak barang. Terus satuannya silahkan pilih paket. Simpan baru. Oke, barcode biarin aja langsung ke penjualan pembelian. Penjualan pembelian, default diskonnya nggak ada keterangan diskon, jadi abaikan aja. Terus di sini ada keterangan di dokumen 14 harganya 5 juta per paket. Nah itu harganya dicentang. Yang harga dihitung dari rincian grup, di-uncheck. Centangnya dihilangkan, sorry. Terus kalian tulis manual 5 juta. 5 juta. Iya.
Udah ya, 5 juta per paket. Terus ada keterangan lagi nih, harga belum termasuk PPN. Jadi 5 juta ini belum masuk PPN. Sehingga kalian harus mengaktifkan PPN-nya. Silahkan diklik PPN, diisi PPN biar aktif. Itu kan belum aktif ya PPN-nya. Nanti nggak kena pajak. Nah, itu dia. Klik. Oke, sudah aktif ya PPN-nya. Artinya barang itu tetap kena pajak dengan dasar pengenaan 100% yaitu 5 juta. Oke, lanjut ke rincian grup. Rincian grup ada datanya nih dari dokumen. Pilih barangnya. Dari paket promo murah tuh terdiri dari apa? Lihat di dokumen 100 bungkus tepung terigu. Tulis terigu. Kuantitasnya 100. Ya, lanjut. Lagi, selain terigu, promo itu berisi apa? Oh, kanji. Berapa kanjinya di situ? 50 bungkus. Ya, lanjut. Kalau sudah, langsung save aja. Yang lain-lain, akun gambar, karena nggak ada keterangan di bukti sini, bukti memorial, jadi nggak usah. Langsung save. Alhamdulillah, the last transaction yang ke-15. Yang ini di close. Yang ke-15 ternyata ada pelanggan kita yang tertarik sama promo yang kita buat. Akhirnya toko roti seberang melakukan pembelian paket promo. Nah, kita klik apa nih untuk pembelian? Di penjualan terus faktur penjualan, Bu. Benar sekali, penjualan, terus faktur penjualan, karena kita yang jual, seberang yang beli. Pelanggannya siapa? Carilah seberang. Tanggalnya berapa? Tanggal 17 Januari. Oke. Terus barang jasanya apa aja tuh yang dipesan sama dia? Promo ya kan? Tadi kita kan namainnya promo tepung murah kan? Nah, itu diklik. Berapa dia beli? Ternyata 2 paket, gantilah 2. Terus sudah PPN-nya, oke, lanjut. PPN yang di bawah tolong diganti dulu. Kita kena PPN 10%. Terus keterangannya jangan lupa diganti juga I. Nomor PO-nya nggak ada, faktur pajaknya udah. Nah, pengirimannya. Tanggal pengiriman. Oke, nulis dulu keterangan. Penjualan tunai promo. Tanggal pengirimannya 17 Januari 1701. Dia beli paket secara tunai. Sehingga jangan lupa di COD. Oke. Terus sebelum disimpan, kita lihat ternyata langsung ditransfer nih sama dia. Berarti langsung diproses pembayaran 11 juta. Proses pembayaran. Tunggu dulu. Sudah. Cocok, tinggal diganti-ganti nih. Terima di bank. Metode pembayarannya transfer bank. Terus di-reload nilainya. Terus tanggal bayarnya tanggal 17 Januari. 17.01.2018. I-nya jangan sampai lupa. Infonya, keterangan, penerimaan, penjualan promo. Ya. Oke, silahkan disimpan atau dicetak. Kalau dicetak, nanti lihat di dokumen 15.2.
dia akan munculnya yang default. Good job. Cocok ya, 11 juta ya bayar ya, pakai bank. Nggak ada keterangannya. Ya, bedanya di situ berarti. Nggak ada keterangan bayar pakai apa. Oke, selesai transaksi 15. Alhamdulillah. Berarti pertemuan kita yang ketiga ini selesai. Besok pertemuan keempat, yaitu dokumen pembahasan transaksi dokumen ke-16 sampai dokumen yang ke-30. Nah, besok itu saya pengennya juga ngawasin kalian satu-satu kayak gini. Tapi besok sore saya ada kuliah umum, mata kuliah akuntansi sektor publik, dan saya juga termasuk dosen yang mengampu, jadi saya harus ambil kuliah itu. Harus ikut kuliah itu. Saya nggak janji akan per kelas saya dampingi seperti ini, tapi pasti nantilah. Mau saya gabung separuh K1, K2, atau mau saya gabung di lain hari, nanti akan saya kabari ya teman-teman. Semoga saya bisa menemani kalian step by step kayak gini, biar kalian sambil praktek, sambil ngerjakan. Bagi yang saat ini ketinggalan atau belum sesuai, database saya buka sekarang, jadi kalian sampai nanti malam, sampai besok masih bisa mengakses secara bebas, sambil belajar di database yang kalian buat sendiri, sambil lihat videonya Bu Ayunda di Elita. Ya teman-teman, saya harap besok kalian clear sampai ke dokumen ke-15, sehingga kita udah bisa lanjut ke dokumen 16 sampai ke 30. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan atau apapun, silahkan sambil saya absen. 10 menit lagi. Nanti kesini, 5 menit lagi. Tak ngabsen dok. Nunggu di luar aja. Silahkan siap-siap, karena ini harusnya yang join 39 tapi cuma ada 36, berarti ada sekitar 2 atau 3 mahasiswa yang nggak ikut kuliah. Seta. Dari belakang deh. Elvira ada? Elvira. Tegas Sidik. Oke, Elvira hadir. Elvira hadir. Tegas Sidik. Tegas Sidik ada nggak? Nggak ada. Meilisa? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Muhaiminul? Hadir, Bu. Ya, Dita Dwi? Hadir, Bu. Trisniati? Hadir, Bu. Ariela? Hadir, Bu. Lintang? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Ibu. Meira? Hadir, Bu. Sally? Bu. Sally? Hadir, Bu. Oke, Shiva? Shiva Hanin? Ya. Hadir. Putri Anggita hadir. Rahma Aulia? Hadir, Bu. Imam Ari? Imam? Gak ada. Afni? Hadir, Bu. Imam? Imam Bagus? Gak ada juga. Khairunisa? Hadir, Bu. Agnes ada. Fani ada. Maulana? Hadir, Bu. Ada. Amar? Ma'ruf? Ada. Amar? Ada, Bu. Hadir. Oke. Sahrul? Sahrul? Gak ada.
Melinda. Hadir, Bu. Muhammad Naufal hadir. Ayu. Ayu Alvina. Ada Hadir, ya Bu. tadi. Rona juga ada. Reva. Hadir, Bu. Purota Ayunin. Hadir, Bu. Septiana. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Lisna ada. Anissa. Hadir, Bu. Avandi. Hadir, Bu. Arela. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Deva ada. Septinia. Hadir, Bu. Muhammad Agustian ada. Yang enggak ada berarti Tegas Sidik, Imam, harus saya cari ya. Tegas Sidik, nggak ada. Imam ada nih. Tapi kok nggak connect ya? Nggak ngomong dia. Imam ada. Bagi untuk audionya Imam mati, Bu. Oh, ya oke. Berarti Imam hadir ya. Imam Ari ya yang hadir ya. Imam Iya, Bu. Bagus nggak ada. Imam Bagus nggak ada. Sahrul nggak ada. Pas 3 orang nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak hadir. Nggak ada lagi. Tegas Sidik, Sahrul sama Imam Bagus. Tak catat dulu nanti tidak saya lupa. Tegas Sidik. Imam Bagus sama Sahrul. Tadi saya kayaknya sempat lihat deh Tegas Sidik tuh join tapi mungkin nggak sampai akhir. Nggak hadir semua. Baik teman-teman, saya akhiri ya karena ternyata sudah jam 3 kurang 5 menit. Saya nggak jadi pulang lebih awal. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Sampai ketemu besok. Semoga kita bisa kuliah bersama-sama seperti ini lagi. Jangan lupa yang belum berhasil dicoba terus sampai berhasil. Videonya banyak, cari di YouTube ada, cari di Elita ada, atau kalau perlu nanti minta video rekaman ini ke saya juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.